Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Camat yang alhamdulillah tadi telah memberikan irsadat taujihat kepada kita semuanya. Yang kami hormati ibu-ibu ketua permata selingkungan Kecamatan Bukit Raya. Yang saya hormati Ibu PC BKMT Kecamatan Bukit Raya, pengurus Majelis Taklim Ar-Rahim serta pengurus Majelis Taklim seluruh Kecamatan Bukit Raya, serta jamaah-jamaah semua yang hadir. Di tengah-tengah saya tak dapat saya sebut nama Bapak Ibu satu persatu, namun sama sekali tak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, amin. Allah kuatkan jasad kita, amin. Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Oh, tadi saya masuk ke masjid nih, saya tengok wajah dari ujung sana sampai ujung sana nih, semua wajah-wajah ahli surga Allah, amin. Wajah-wajah ahli hidayah Allah, amin. Yang tak sekedar menunggu datangnya hidayah Allah, akan tetapi senantiasa menjemput hidayah Allah tersebut, amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Ini kayaknya wajah lama semuanya. Ya, wajah jemaah saya semua nih ya, di macam-macam semangat muda ya. Oke, baik. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, azan 3:20 menit. Jadi hari ini kita tidak panjang-panjang, yang penting ada yang kita bawa pulang. Jangan nanti sampai di rumah ditanya sama anak, apa ceramah ustazah tadi? Tidak jaleh do, penting hijau bajunya. Itulah. La ilaha illallah. Jadi kita tidak usah bahas yang susah-susah, yang mengandung banyak pertanyaan. Saya cari materi gampang tapi sulit diamalkan. Setuju? Kok sulit diamalkan? Iya, benar, materinya gampang, sulit diamalkan. Protes. Saya cari materinya gampang, sulit diamalkan. Setuju? Enggak. Oke, iya. Gampang dan gampang diamalkan, insya Allah. Tapi enggak do sulit. Kita akan membahas tentang bagaimana caranya agar hati kita menjadi hati yang tenang. Insya Allah. Pengen semua punya ketenangan batin? Pengen semua punya ketenangan lahir? Pengen tenang? Pengen lah. Apalagi nih wajah derita. Yuk, ibu-ibu kita mulai ya. Dalam kitab taklim dijelaskan, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada kebiasaan umat manusia yang itu tanpa disadari akan membuat hati kita ini menjadi resah, gundah dan gelisah. Apa
Apa kebiasaan yang harus kita tinggalkan? Ini sering saya sampaikan di mana-mana, terutama untuk ibu-ibu majelis ilmu sekecamatan Bukit Raya. Kalau kita tinggalkan ini, insya Allah hati kita akan menjadi hati yang tenang. Saya udah sering sampaikan di mana-mana, tapi coba yang sudah sering mendengar diamalkan. Yang pertama, cara supaya hati menjadi hati yang tenang, yang pertama adalah berhenti mengeluh. Angguk luar biasa. Paham langsung, baru ngomong mengeluh ya langsung paham. Berhenti mengeluh. Penelitian menyebutkan ada 128 kalimat negatif kita ucapkan di mulut kita setiap hari, dan hanya 28 kalimat positif yang kita ucapkan setiap hari. Saya sering contohkan begini, ibu-ibu, kadang-kadang kita nih bangun tidur, jangan lagi beraktivitas, baru bangun tidur aja kita udah ngeluh. Sakit badan lah. Capek banget pagi ya. Satu kali, baru nanti pas mau masak, yang kena masak. Mau pergi ke pasar, nyampe di pasar, yang kena balik, mahal-mahal semua. Duit ada nih, duit ada. Memilih mana patin, mana tongkol, mahal-mahal semua. Tapu-apu Jokowi, Jokowi lo yang kanainya nak manga-manga dong. Dia nggak ngapa-ngapa, dia pula yang salah. Nanti nyampe kita di rumah, mau masak, habis masak, nengok cucian, serak cucian. Habis nyuci, mau jemur pakaian, panas pedengkang. Sakit kepalanya, dengkang kepala. Tidak panas, tapi hujan lebat, lebat pula hujannya. Tidak lebat, gerimis-gerimis panas, sakit kepala nih kalau jemur. Oke, tapi mendung, mendung. Semua kalau kita suka ngeluh, tanpa kita sadari, itulah yang keluar setiap hari. Nanti baru baring-baring sikit, terdengar suara azan, cepat betul azan pun salah. Coba bayangkan, azan salah. Nanti jam 2 siang kita mau nonton TV, mati lampu, dia hantu belen. Jadi kalau mau tenang hidupnya, Bu, berhenti mengeluh. Kadang-kadang yang gak penting pun kita ngeluh, termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi dalam setiap harian kita, nikmati apa yang ada, jangan ditanya apa yang gak ada. Apakah ibu-ibu aja yang ngeluh? Enggak. Ini penelitian menyebutkan itu anak-anak kita, anak-anak SMP, anak-anak pesantren, anak-anak kuliah, itu saban harinya dia suka mengucapkan kalimat yang negatif. Contoh, pusing aku, sakit kepala aku, matilah situ. Tuh kan kau ndak percaya aku kan, ku tokok kau nanti. Tengoklah kau nanti. Wih, pusing aku, bete aku, suntuk, itu aja diucapkan semua. Kesel, ngantuk, semua. Itu. Ana 'inda zanni 'abdi. Saya berada dalam prasangka hamba saya. Jadi kalau kita selalu ngomong yang jelek-jelek, nanti akan masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam perasaan kita, dia akan jadi kenyataan. Apakah orang-orang kerja juga kayak gitu? Sama. Baru hari Minggu, udah hari Senin, cepat kali hari Senin. Belum ada lagi anak kita tuh yang ngomong, nak, hari Senin kamu mau kemana? Calon menteri mau pergi sekolah mah. Nggak ada. Yang ada, kalau mau tenang hatinya, jangan mengeluh. Nanti ambil kertas, tempel di kulkas, taruh pena, sekali ngeluh checklist, sekali ngeluh checklist, sekali ngeluh checklist.
Karena kalau kita banyak mengeluh, apa yang kita ucapkan akan jadi kenyataan. Kalau mau tenang hidupnya, maka berhenti mengeluh. Oke? Kok gitu kali nengok, ha? Namanya? Menghayati. Negatif aja yang dipikirkan. Baru sakit perut sedikit, oh ini ginjal nih, bisa pagi mati nih. Ya Allah ya Tuhan, ana inda zanni abdi. Saya berada dalam prasangka hamba saya. Jadi kalau sakit, ini palingan masuk angin. Bismillah, baca sholawat, minum. Kalau masih sakit lagi, baru pergi ke rumah sakit. Kalau enggak, jangan banyak-banyak pikiran. Baru sakit dada sedikit, ini jantung nih. So pagi lewat nih, ya. Sakit. Ada yang sakit nggak mau ke rumah sakit. Kenapa? Nanti rupanya jantung aku. Kalau ada jantung diobatilah. Jadi kita tuh suka memikirkan yang tidak baik. Yang terjadi apa? Yang terjadi kita suka mengeluh. Jadi ibu-ibu kalau mau tenang hatinya, berhenti mengeluh. Bisa? Jangan pagi siang malam ndeh. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, ini diubah, sulit diamalkan, tapi mudah untuk saya sampaikan. Karena ngeluh itu udah jadi kebiasaan. Hujan, banjir betul hujannya. Lebat, kemarau nih. Salah semua. Semua situasi salah bagi orang yang suka mengeluh. Coba dikurangi sehingga kita bisa lebih tenang hatinya. Insya Allah. Yang kedua, cara biar hati kita ini menjadi hati yang tenang. Cara yang kedua adalah berhenti membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Berhenti membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Kenapa? Karena kualitas iman berbeda, nggak mungkin cobaan sama. Kita suka bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Tengok, saya sering candain begini. Tengok tetangga suaminya baik, anaknya ganteng, menantunya baik, uangnya banyak, utangnya dah ada. Tengok aku ya Allah, suami entah apa bentuknya ya Allah. Udah pendek, bule, padek, tasalik, ngomong tak nyambung pula. Suka kita bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Padahal nggak bisa kita bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Kenapa? Karena kualitas iman berbeda, nggak mungkin cobaan sama. Nggak ada rumah tangga yang sempurna tuh, nggak ada. Betul? Ada yang suaminya taat, istrinya maksiat. Ada? Ada yang istrinya rajin ke masjid, rajin majelis taklim, rajin ikut PC BKMT, rajin sholawatan, rajin berzanji, suaminya maksiat. Ada? Bang, sholatlah bang. Iya. Sholatlah bang. Iya. Sholatlah bang. Dosa tu masing-masing ya heboh je mana? Ada? Jangan kuat-kuat kali adanya. Jadi ada yang istrinya taat, suaminya maksiat. Ada. Itu biasa. Dari dulu juga ada. Firaun masuk neraka, istrinya masuk surga. Nabi Nuh dan Nabi Lut, suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka. Ada yang suami istri cantik, ganteng, soleh, soleha, kaya raya, anaknya melawan. Ada? Ada yang suami istri cantik, ganteng, soleh, soleha, kaya raya, tak punya anak. Ada? Ada yang suami istri cantik, ganteng, soleh, soleha, kaya raya, anak cantik, ganteng, soleh, soleha, kaya raya. Mertua bikin sakit hati pula. Artinya apa? Artinya tidak bisa kita bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain karena kualitas iman berbeda, nggak mungkin cobaan sama. Kemarin saya cerita tentang istidraj. Kemarin sore saya ceramah tentang istidraj. Begini, ibu-ibu, kenapa ibu tidak boleh bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain? Karena apa yang kita tampak belum tentu baik. Coba saya minta maaf kalau ada di antara kita yang kita kadang-kadang ada nengok orang rezekinya lancar, rumah tangganya baik, rezekinya lancar, dia sukses, tapi dia nggak taat, dia nggak ke masjid, tapi kok rezekinya lancar, dia nggak ke masjid, tapi kok hidupnya enak. Pernah nengok orang kayak gitu ya? Kadang-kadang kita iri tuh,
Itu orang rajin ibadah, itu orang tidak pernah ke masjid, tidak pernah majelis taklim, tidak pernah taat, nggak pernah sembahyang, tapi kok hidupnya enak-enak aja ya. Sementara aku udah tukus lumus sholat, puasa, zakat, sholat, puasa, masih juga kayak gini-gini, banyak utang juga. Ibu-ibu jangan pernah iri ngeli dengan orang yang nikmatnya banyak tapi dia nggak taat. Bukan itu lawan kita. Bukan itu lawan kita. Ada orang yang rezekinya aman, rumah tangganya baik-baik aja, tapi dia nggak taat, dia jauh dari Allah. Kita iri, jangan, bukan itu lawan kita. Kenapa? Karena orang itu orang yang tidak Allah sayang. Dia adalah orang yang istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah kau tak taat, ini nikmat. Kau tak ibadah, ini nikmat. Kau tak sholat, ini nikmat. Kau tak bayar zakat, ini nikmat. Sampai kapan Allah kasih nikmat itu? Hatta yatakata, sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Ujung-ujungnya stroke mendadak, PHK mendadak, rumah terbakar mendadak. Jadi jangan pernah iri ngelihat orang yang jauh dari Allah tapi nikmatnya banyak. Irilah dengan orang yang nikmat banyak, dia makin dekat dengan Allah. Itu baru lawan kita. Ada orang kaya tapi dermawan, ada orang rajin ke masjid tapi dia mapan. Itulah lawan kita. Makanya berhenti kita. Jangan pernah bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Kenapa? Karena kualitas iman berbeda. Enggak mungkin cobaan sama. Oke, jangan suka tengok kiri kanan. Rumput orang lebih indah daripada rumput kita, walaupun rumah kita tak berumput. Enak dia ya, enak dia ya, enak dia ya. Kok aku gini-gini aja? Jangan. Paham? Yang pertama apa tadi? Jangan yakin bisa? Semangat. Yang kedua, jangan pernah bandingkan nasib kita dengan nasib orang lah. Karena kualitas iman berbeda. Enggak mungkin cobaan sama. Enggak mungkin. Enggak ada orang yang hidupnya enggak punya masalah. Enggak ada. Ini cerita saya yang selalu saya update. Biasanya kalau ada orang curhat masalahnya ke saya, itu saya selalu minta dia cerita sama orang. Kejadian yang tak pernah saya lupa selalu saya ceritakan. Ada bapak-bapak datang ke tempat saya. Ustazah, saya mau curhat. Apa curhat bapak? Istri saya bandel Ustazah. Satu kata saya 10 kata dia. Saya belalakkan mata saya, dia busungkan dadanya. Saya usir dia, pergi betulan dia Ustazah. Ya Allah, bandel kali Ustazah. Saya pusing saja. Anak saya nakal luar biasa. Saya masukkan pondok, kabur dia. Saya undang ustadz, diajaknya ustadz tukung kalikong. Tidak belajar di dalam kamar saja. Saya bilang, oke, itu cerita bapak. Sekarang saya minta tolong bapak. Rumah bapak di mana? Dia dari luar kota. Bapak balik lagi ke tempat bapak. Bapak cerita masalah bapak kedua tetangga yang bapak percaya saja. Bapak cerita kedua tetangga yang bapak percaya. Cerita sama dia, nanti cerita lagi ke saya. Masa iya saya cerita? Coba dulu tes. Cari yang amanah, curhatkan ke dia. Datanglah dia kepada bapak yang pertama. Datang dia ke rumah. Ini cerita dia. Di teleponnya saya. Ustazah, saya udah cerita. Kenapa? Saya nggak jadi ketemu ustazah. Kenapa? Jadi ceritanya, dia tanya ke bapak yang pertama. Pak, istri saya bandel pak. Satu kata saya 10 kata dia. Saya belalakkan mata saya, dia busungkan dadanya. Belum lagi sempat dia cerita, langsung tetangganya bilang, masih mending pak istri bapak kayak gitu. Istri aku selingkuh lagi sama orang lain. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi rupanya. Nah ini cerita. Lalu dia ceritalah kepada orang lain lagi. Dia ceritakan anaknya ke sebelah. Pak, istri saya, anak saya bandel pak. Satu kata saya 10 kata dia. Pokoknya anak saya masukkan pesantren, dia kabur. Masih mending pak, anak bapak kayak gitu pak. Anak aku buron pak, udah 4 hari tak pulang-pulang. Lalu dia dengan semangatnya cerita ke saya. Ustazah, iya, saya tidak jadi cerita sama ustazah. Kenapa? Ternyata masalah orang lebih parah dibanding masalah saya ustazah. Ternyata hidup ini harus sabar. Harus sabar ustazah. Alah macam Pak Ustaz lupa mahal saya. Itulah manusia. Seakan-akan ya, kalau dia ditimpa masalah, cuman dia yang ada masalah.
Padahal semua orang tuh Allah kasih masalah, cuman bentuknya aja yang berbeda. Paham? Bentuknya aja yang beda. Jadi jangan kegeeran seakan-akan cuman kita yang ada masalah. Allah berikan masalah pada setiap rumah, cuman bentuknya aja yang beda. Oke? Bisa? Jangan bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Berhenti kita, jangan tengok kiri kanan. Fokus kepada apa yang kita kerjakan. Kalau jadi istri, jadilah istri yang baik. Jadi suami, jadilah suami yang baik. Yang kedua. Yang ketiga, jangan ngeluh, jangan bandingkan nasib dengan nasib orang lain. Yang ketiga, supaya hati ini tenang. Ini kalau diamalkan mantap, betul-betul akan tenang. Nomor 3 ini paling mudah. Dengan manusia banyak-banyak baik sangka ya. Angguk lagi, angguknya luar biasa. Jangan buruk-buruk sangka, supaya kita ini sehat. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'da. Hai orang-orang beriman, jangan kalian cari salahnya orang. Jadi kalau kita mencari salahnya orang terus, maka kita nggak akan pernah tenang. Maka banyak-banyak baik sangka, jauh-jauhkan buruk sangka. Kalau ketemu kawan di pasar kaget, ibu sapa dia, bu, dia nggak nyaut, bu, nggak nyaut, bu, nggak nyaut. Ya udahlah, jangan-jangan dia sedang hitung duit masuk, duit keluar. Nggak usah buru-buru sangka. Nggak usah buru-buru sangka. Karena sesuatu yang buruk, yang baik akan tetap buruk bagi orang yang buruk. Akan tetap buruk aja. Saya sering menemuin orang seperti itu, Bu. Ada orang kaya, sedekah dia. Bagus nggak? Ada orang kaya, dermawan, sedekah dia. Bagus nggak? Coba ceritakan ke orang yang buruk. Wih, mantap yo, kayunya, sedekahnya. Orang yang buruk, patutlah dia sedekah, dia kaya. Udah pantas kok dia kaya. Direndahkannya orang saat orang itu memang ditinggikan oleh Allah. Ada orang yang berpisah dengan suaminya, habis masa idahnya nikah lagi dia dengan orang lain. Bagus? Bagus? Coba ceritakan ke orang buruk. Nikah lagi dia. Genit tuh, cepat betul nikahnya. Padahal bagus daripada dia berzina. Coba. Jadi dengan manusia itu banyak-banyakkan buruk sangka, banyak-banyakkan baik sangka, jauh-jauhkan buruk sangka. Supaya hati kita ini menjadi enak. Ini kadang-kadang telepon yang masuk ke saya itu ada-ada aja. Ustazah, iya, saya ketemu sama teman saya di pasar, merengut aja mukanya. Apa ya salah aku ya? Apa ya salah aku ya? Udah 3 hari aku nggak tidur mikirnya Ustazah. Jangan dia mengerengut ingat utang, Bu, bukan ingat ibu. Jadi dengan manusia itu banyak-banyakkan baik sangka, jauh-jauhkan buruk sangka. Husnuzon, baik sangka. Kalau itu kita lakukan, insya Allah hati kita akan menjadi tenang kita. Bisa, Bu? Bisa. Baik sangka aja. Gimana, Bu? Ya, nanti kalau ada orang yang mengajak cerita tentang orang ke kita, ibu harus sampaikan kebaikannya. Misalnya nih, ada orang cerita tentang teman ibu, tengoklah tuh, tidak pernah ke masjid lagi sejak ganti suami, misalnya, karena orang cerita kan. Ibu harus bisa mendatangkan yang baik. Walaupun dia nggak ke masjid, dia rajin loh sedekah ke masjid. Ibu harus sampaikan baiknya orang. Karena kalau kita mau punya akhlak yang baik, kurang-kurangi bicara buruknya orang, banyak-banyak bicara baiknya orang. Tengoklah tuh ibu tuh, jarang datang ke masjid, sekali datang ngango-ngango itu. Masih mending loh dia datang, gitu. Harus seperti itu, supaya kita hati tenang, akhlak baik. Tengoklah ibu tuh, semenjak dia tak jadi ketua, tak pernah lagi dia datang. Mungkin dia pengajian banyak di tempat lain, gitu. Sehingga kita bisa berbaik sangka dengan orang lain. Paham? Satu, jangan
Yang kedua, jangan bandingkan nasib dengan orang lain. Yang ketiga, jangan buruk sangka. Yang keempat paling mudah lagi. Nomor 4, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Nomor 4 yang paling penting adalah ibu berusahalah untuk tahan amarah. Kok payah? Kan tadi saya bilang sulit diamalkan. Tahan amarah. Bu, jangan marah-marah, Bu. Saya udah berbulan-bulan sampaikan kepada jemaah biar Pekanbaru ini jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya berbulan-bulan keliling Pekanbaru selalu sampaikan, tahan marah, la taghdab, la taghdab, jangan marah. Kenapa? Saya sering bilang kepada jemaah, karena saya pengen Pekanbaru ini jadi masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa? Karena sekali kita marah itu 27.000 sel saraf kita putus. Putus 27.000. Putus. Kalau berapa sel saraf putih dari pagi, Mak? Tapi kan saya sampaikan juga, tetapi saraf itu bisa nyambung lagi dengan senyum. Tapi sekali senyum bisa nyambung 700 sel saraf yang putus. Tidak balance dia. Sekali marah putus 27.000. Sekali senyum nyambung. Tidak mungkin senyum tarik gilo lo ke curang. Atau senyum terus, ngapa kok senyum terus nyambung saraf putih? Tidak mungkin ya. Kita udah mau azan. Maka saya sampaikan sebagai penutup, gimana cara supaya kita bisa menahan marah? Ini disimpan. Yang pertama, jangan ganti bahasa dengan bahasa yang lebih kasar. Ibu sehari-hari berbahasa dengan suami bahasa apa? Kata saya dengan jemaah, bahasa Indonesia sah. Kalau lagi marah, bahasa Minang zahnya. Saya bilang, marahlah pakai bahasa Indonesia. Manalah mak berang pakai bahasa Indonesia saja. Lah pertanyaannya, kenapa marah tuh harus lama? Kan gitu. Jadi kalau marah kata fikih, jangan ganti bahasa dengan bahasa yang lebih kasar. Oke? Oke, ayo. Yang kedua, jangan ganti panggilan dengan panggilan yang lebih kasar. Ibu sehari-hari manggil suami apa? Abang saja. Lagi marah, waang saja. Marahlah tetap pakai abang. Manalah mak berang pakai abang saja. Tahan, jangan ganti bahasa dengan panggilan dengan yang lebih kasar. Oke? Yang ketiga, marah tegak bawa duduk, marah duduk bawa baring, marah baring bawa sujud. Marah sujud bawa wudu, marah wudu bawa sholat, marah lagi bawa sujud lagi, marah lagi sujud lagi, marah lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keempat, marah jangan mengucapkan kalimat tapi, meskipun gimana pun, walau bagaimanapun, biarpun, jangan ucapkan itu. Karena al-lughah yaj'alu syu'ur, bahasa akan menciptakan rasa. Coba, ini mahasiswa saya terlambat, dia ngomong ke saya, Bu Nela, maaf ya Bu, saya terlambat Bu, karena macet Bu. Oke? Sekarang coba pakai tapi ya. Bu Nela, maaf ya Bu, saya terlambat Bu, tapi kan karena macet Bu. Beda nggak rasanya? Beda. Jangan pakai tapi kalau marah. Ini ibu pulang arisan, pulang majlis taklim. Ini suami, bang, maaf ya bang, aku telat pulang arisan, tapi kan tetap dibuatkan kopi bang. Nanti dia tambah lagi, ya tapi jangan diulang lagi ndak. Ya tapi kan aku udah minta maaf, ya tapi jangan ulang lagi. 3 hari ndak selesai, cuman karena si tapi aja. Coba pakai bahasa, keluarkan kalimat tapinya. Bang, maafkan aku telat pulang arisan ya bang, tetapkan dibuatkan kopi kok bang. Hilang, marah tuh ndak ada lagi. Jangan ganti bahasa, jangan ganti kata, marah tegak bawa duduk, jangan pakai tapi, dan terakhir gunakan bahasa lughatus so'bah, gunakan bahasa yang susah, bukan yang mudah, bukan yang lama, bukan yang mudah, yang susah. Buat komitmen, kita bisa bahasa Indonesia bang, bisa. Bahasa Minang bisa. Bahasa Inggris, itu tidak bisa dong. Agiku aja lah paham. Kalau marah pakai bahasa Inggris aja lah paham. Siapa yang barang pakai bahasa Indonesia denda 100.000 bang.
daripada duit keluar mau marah, daripada duit keluar bukalah kamus dulu, ujung-ujungnya I love you, ya kan? Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan mengeluh, jangan bandingkan nasib dengan orang lain, tahan amarah dan baik sangka kepada orang lain. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan para ustazah